untuk men-share kami punya materi Pak Dr. Abdul Halik. Enggak perlu barangkali. Ya. Ya, langsung saja ya Pak Ishak untuk menyampaikan apa koreksi ketika ujian hasil itu menjadi penekanannya. Silakan. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, seperti yang kita ketahui bahwa anak generasi penerus bangsa, baik buruknya bangsa ditentukan oleh anak masa sekarang. Untuk itulah Islam memberikan petunjuk kepada orang tua, terutama kepada ibu yang sedang hamil untuk memperhatikan janin yang dikandungnya. Ekspektasi kita adalah bayi lahir selamat, tumbuh sehat dan cerdas. Untuk mendapatkannya, ibu memulainya dengan mendidik bayi dalam kandungan. Dari setiap fase atau periode kehidupan manusia, salah satu periode yang kritis adalah periode pralahir, karena bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi, masa pralahir adalah suatu masa dimulainya kedekatan hubungan bayi dengan orang tuanya. Pendidikan peranatal adalah usaha sadar setiap orang tua sebagai pendidik dalam upaya mengembangkan potensi sejak dalam kandungan. Fenomena yang berkembang adalah ibu hamil, bumil, itu kurang memperhatikan pendidikan bagi janin. Kurangnya pengetahuan apalagi penerapan pendidikan secara Islami. Juga melakukan upacara tradisi kehamilan secara turun-menurun masyarakat Bugis. Ada 4 yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, dan 4 diantaranya adalah tujuan penelitian ini. Ini adalah bagian kerangka konsep dengan melakukan penelitian pada 2 hal penting, yakni pendidikan pranatal dalam perspektif Islam dan kearifan lokal masyarakat Bugis. Adapun metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif, penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari ibu hamil yang diamati dengan mengkaji secara mendalam pendidikan pranatal secara umum dan penerapan pendidikan pranatal secara Islami. Ditempatkan pada 3 wilayah puskesmas, penelitian 2 Februari sampai 2 Mei 2019 dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil disertasi kami dengan jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang secara struktur meliputi 4 aspek pokok, yakni aktivitas keseharian ibu hamil, aktivitas ibu hamil pada kelas ibu hamil, aktivitas ibu hamil dalam perspektif Islam, dan aktivitas kearifan lokal masyarakat Bugis yang berkaitan dengan pranatal. Pada hasil yang pertama, aktivitas keseharian ibu hamil, kami menemukan bahwa tidak ada perbedaan aktivitas keseharian yang berarti bagi ibu hamil dengan ibu-ibu rumah tangga yang tidak hamil. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang disampaikan Indar Stuti, seorang ibu hamil biasanya mengalami kehamilan pertama itu merasa berbeda baik secara fisik maupun secara psikis. Perbedaan yang jelas diantaranya adalah kenaikan berat badan, yang kedua adalah perut membuncit, dan yang ketiga adalah pembesaran pada payudara. Bagian B, aktivitas kehamilan, aktivitas ibu hamil pada kelas ibu hamil. Ibu hamil mendapatkan kegiatan berupa penyuluhan edukasi, pemberian tablet tambah darah, sekaligus juga penerimaan materi, baik tentang masa kehamilan, perawatan kehamilan, NIPAS, sampai pada teknik cara menyusui yang baik dan benar. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kelas ibu hamil itu dapat menambah wawasan serta pengetahuan ibu hamil. Bagian C, aktivitas ibu hamil dalam perspektif Islam.
sejak awal peneliti membatasi pada 5 hal aspek yang urgen, yakni pendidikan sholat 5 waktu, pendidikan berzikir, berdoa, berperilaku, dan gizi ibu dan janin. Pendidikan sholat 5 waktu hasilnya umumnya terdapat 75% ibu hamil yang melaksanakan sholat 5 waktu, namun sebagian tidak lebih daripada 50% mereka yang mengetahui manfaat dari sholat 5 waktu bagi kandungan. Uhbiyat menuturkan segala bentuk ibadah dapat dijadikan metode mendidik dalam kandungan. Bagi ibu hamil, salat merangsang tumbuhnya ketenangan hati dan itu memberikan efek terapis. Takbiratul ihram misalnya adalah teknik relaksasi pasif, konsentrasi hanya kepada Allah adalah sikap meditasi paling sempurna. Demikian juga gerakan ruku yang membantu mengatasi keluhan fisik wanita hamil. Ruku secara sempurna itu akan memperbaiki sisi saraf tubuh. Dan gerakan sujud bagi ibu hamil itu meningkatkan kecerdasan ibu dan janinnya. Saat sujud, prefrontal cortex sebagai salah satu bagian otak yang berfungsi dalam pengambilan keputusan hanya bisa dialiri darah pada saat sujud. Sehingga ini akan membantu meningkatkan kecerdasan ibu, kecerdasan janin. Dan ketika kecerdasan itu muncul, maka kita bisa membedakan yang baik dan benar, dan ini ada korelasinya dengan orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, terhindar dari, dia akan melaksanakan perbuatan baik dan tercegah dari perbuatan yang mungkar. Wa aqimus sholata, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, wal zikrullahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bagaimana dengan pendidikan berdoa? Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Al-Mu'min ayat 60. Hasil penelitian kami setelah melakukan wawancara mendalam terhadap sasaran penelitian, kebanyakan dari ibu itu melaksanakan doa dalam bahasa Indonesia. Di antara doa adalah untuk keselamatan diri dan janinnya. Dengan banyaknya berdoa, ini adalah kesempatan bagi ibu hamil semakin mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Aspek yang ketiga adalah pendidikan berzikir. Yang membaca Al-Quran dan berzikir hanya sebagian dari ibu hamil yang melakukan. Dan sangat sedikit ibu hamil yang mengetahui manfaatnya. Husnul dalam penelitiannya menuturkan bahwa masa kehamilan adalah masa yang cukup menegangkan. Ada rasa khawatir, takut, rasa bercampur bahagia. Terutama memasuki masa-masa persalinan, ketegangan dan kekhawatiran itu semakin meningkat, walaupun bercampur dengan kebahagiaan. Itulah membaca Quran agar serasa ala bisikrillah tatmainnul qulub. Dan hasil pendidikan perilaku baik, hasil penelitian ini tadi ditemukan bahwa ibu hamil hampir semua melakukan perilaku baik. Di antaranya adalah melakukan sedekah, melakukan silaturahim kepada keluarga maupun tetangga, dan cenderung mampu mengontrol emosi, tidak marah, tidak mudah marah selama hamil. Nuraini Latifa menyatakan bahwa pemahaman ibu mengenai pendidikan dan perbuatan dapat merangsang perkembangan otak, menjadi pengetahuan ibu tentang pendidikan Islam prenatal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa otak berkembang sejak 8-14 minggu setelah proses pembuahan berlanjut hingga usia kehamilan trimester ketiga. Perkembangan otak berbeda-beda tergantung stimulasinya. Oleh karena itu ibu-ibu yang senantiasa melakukan perbuatan baik itu akan berdampak secara positif kepada janinnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan hasil pendidikan gizi bagi ibu hamil? Masalah gizi ibu hamil yang diteliti semuanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Ini juga tidak terlepas dari sebuah kabupaten kota yang kaya akan sandang pangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil adalah pengetahuannya, cara asupannya,
kekurangan dan nilai pangan itu akan mempengaruhi status gizi. Budian Rutnaningsih menyatakan bahwa pada dasarnya pemberian pengetahuan tentang gizi ibu hamil adalah bagian upaya untuk mengoptimalkan kemampuan ibu. Ada kesimpulan yang menjadi hasil penelitian kami, lalu kurang lebih 6 saran, dan output penelitian ini satu diantaranya adalah aplikasi berbasis Android yang kami singkat PPI, Pendidikan Prenatal Islam, lalu kemudian buku saku pedoman pendidikan peralahan bagi keluarga cerdas. Yang ketiga adalah bahan edukasi lapangan dari edukasi fasilitas. Adapun pertama itu sudah diakses oleh beberapa kurang lebih 50-an ibu hamil dan remaja putri, dibuka Play Store, lalu kemudian itu akan menjelaskan tentang pendidikan prenatal Islam yang berbasis Android, mewujudkan unggul dan berkarakter kami yang memberikan bahan edukasi dan informasi pada 5 aspek yang telah kami sampaikan. Saya kira Bapak, Ibu, para promotor dan promotor dengan segala keterbatasan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih banyak, mohon maaf dengan segala kekurangan. Demikian, nasru minallahi wa fathun qarib wa basril mu'minin fastabiqul khairat wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kami semangatnya ini. Luar biasa. Luar biasa. Saudara Promopendus Ishak yang begitu semangat menyajikan materi hasil penelitiannya. Mudah-mudahan tetap terjadi istiqamah semangatnya penguji. Pengujian untuk si 2 masuk dalam uji yang kami berikan kesempatan dengan hormat dengan yang saya hormati ya saudara Ishak yang pada hari ini ya lebih bersemangat lagi dibanding pada penyajian hasil penelitian beliau. Ya sekarang ini ya alhamdulillah bertambah semangat. Nah, kita lihat ini disertasinya dengan pendidikan prenatal dalam perspektif Islam. Kalau saya dengarkan uraian tadi itu semuanya ibu, tidak pernah ada posisinya bapak. Bagaimana itu bapak itu? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada uraian tentang itu. Padahal ini tadi disebut pendidikan prenatal. Nah, kalau dalam Al-Quran itu yang disuruh apa namanya itu ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahli. Nah, ini yang disuruh itu bapak bunda ibu di situ. Gimana ini? Ya, saudara Ishak ini tidak menganan peran laki-laki. Adaptasi ya, silakan. Saya mau mendengarkan gimana itu? Tidak. Silakan.
Terima kasih. Di deserti saya beberapa kali menyebut peran orang tua secara Iya. general bahwa itu termasuk ayah. Tetapi Tapi dalam tadi pembahasannya memang yang menonjol adalah ibu. Itu bagian daripada munculnya uraian peran bapak. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang tua terutama ayah adalah pada posisi leader, pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana ayat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. ya. Laki-laki adalah Nah, pemimpin. tapi Eh, di situ dijelaskan tidak ada dalam disertasi. Hah? Ya, Prof, tidak ada, Prof. Tidak ada dalam disertasi. Berarti ini tidak kompak pendidikannya. Padahal kan pendidikan dalam Islam ini kompak itu, harus kompak. Kalau ada disuruh berdoa, berdoa bersama. Cuma istri saja disuruh berdoa, yang lain menghayal. Iya. Hmm. Iya. Bagaimana pandangannya itu? Kan ada begini. Didiklah anakmu, kan ada pernyataan begitu. Didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Nah, saya kira di sini intinya ini Di sini intinya ini pendidikan pranatal itu. Didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Lama-lamanya. Dididik memang sebelum 25 tahun sebelum lahir, gimana itu? Baik, Prof. Ya, betul bahwa pendidikan pralahir bukan hanya pada saat masa konsepsi dimulai, pembuahan dimulai, tetapi jauh sebelumnya itu kita hendaknya mempersiapkan generasi seperti yang disampaikan kurang lebih 25 tahun. Itu artinya seorang pemuda atau remaja saat ini, baik pria maupun wanita tentu harus memiliki akhlak, karakter yang baik. Demikian juga harus terjaga gizinya, termasuk pada pemilihan jodoh misalnya, pemilihan calon istri. Itu semua harus memenuhi kriteria baik, karakternya, agamanya. Ya, 25 tahun sebelum lahir. Nah, ada orang menikah 18 tahun. Umurnya 18 tahun. Nah, berarti dia bisa melahirkan pada umur 19 tahun. Pada saat 19 tahun. Jadi kira-kira kapan mulainya dia memulai pendidikan itu kalau disebut 25 tahun lahir? Saya kira ini adalah bagian kesinambungan antara seorang anak bahkan cucu dengan orang tuanya, sehingga adalah sesuatu yang satu simpul, sehingga memang orang memiliki jawab yang berat menyiapkan hasil lebih awal. Iya. Tapi bagaimana bagaimana implikasinya itu? Umur katakanlah 25 tahun sebelum lahir sudah dididik itu anak yang masih dalam hayalan, masih dalam konsep, malah belum bertemu si bapak dengan si ibu, belum bertemu. Belum ada bayangan pertemuannya, dia sudah ada pendidikan itu. Gimana itu? Ya. Maaf, Prof, boleh jadi ini adalah tugas mulia bagi seorang manusia yang ada di bumi sebagai rahmatan lil alamin yang senantiasa menebar kebaikan, berbuat baik. Artinya begini, bahwa setiap orang harus memperbaiki dirinya. Ya, sejak dia kecil, sejak dia lahir juga, ya katakanlah sejak lahir dididik oleh orang tuanya, kemudian dia harus memperbaiki dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri. Nah, itu kan akan berefek terhadap generasi yang akan dia lahirkan nanti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
saya ingin ada gambaran sebetulnya bagaimana bentuk dari pendidikan anak pranatal itu. Kalau tadi yang diterangkan itu ada zikir, ada doa, ada sholat, ya. Apakah itu yang menjadi pendidikan terhadap anak sebelum lahir itu? Apakah sudah itu? Ya, baik Prof. Sebagaimana pendalaman saya dengan melakukan penelusuran literatur, Ya. maka pendidikan pralahir yang saya maksudkan adalah itu berhubungan dengan 5 aspek, 5 hal utama di dalam penelitian saya ini. Walaupun memang secara tidak langsung pada janinnya, tetapi secara psikis hubungan kedekatan itu akan berpengaruh pada janin. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hasil penelusuran literatur yang saya maksudkan, seorang ibu hamil yang menjaga sholat 5 waktunya, maka pada posisi-posisi atau gerakan-gerakan sholat yang dia lakukan, termasuk pada saat dia takbiratul ihram itu sebagai bentuk relaksasi pasif yang sangat sempurna dan berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka sebenarnya itu akan menghadirkan suatu hormon rasa kebahagiaan bagi seorang ibu yang akan berdampak kepada janinnya. Itu dengan tunggu dulu. Jadi saya paham itu. Tapi apakah dalam disertasi ini, karena saya tidak baca seluruhnya, apakah dalam disertasi ini Anda mengarahkan bahwa setiap orang itu harus menjaga dirinya dari hal-hal yang dia nikmati adalah yang halal, yang dia tinggalkan yang haram. Dia mengkonsumsi yang halal, dia makan minum yang halal. Karena nanti itu kayak menjadi bibit itu. Ya. Itu sebetulnya itu yang pertama yang harus ditekankan itu. Yang dikonsumsi seseorang itu barang halal. Ya, yang dinikmati adalah barang halal. Jadi makan minum halal. Ya. Sebelum makan baca doa bismillah. Jadi bagaimana itu yang justru itu nanti yang akan berdampak lebih berpengaruh terhadap itu. Jadi ini harus dibahas laki-laki perempuan. Jangan cuma perempuan, cuma ibu-ibu tadi. Bagaimana kalau bapak-bapak tadi apa relaksasi apa kalau takbir? Kalau ruku bagaimana kalau laki-laki apa relaksasinya? Saya tidak hamil. Kira-kira apa yang terkontrol dalam dirinya ini? Iya. Baik Prof, insya Allah pada kesempatan hari-hari berikutnya kami akan memperkuat melakukan pendalaman terhadap peran ibu sehingga kelihatan korelasi antara keduanya sehingga itu tidak akan bincang hanya posisi yang terakhir. Yang terakhir hubungannya dengan kearifan lokal. Saya ingin mendengar agama. Ini kan gini. Tidak perlu. Orang hamil ada kaca. Itu ada ya baca-baca kehamilannya. Gimana itu? Ya. Coba di mana dengan isma atau tidak sesuai. Penelitian saya ini umumnya ibu melakukan itu upacara 7 bulanan. Bagaimana pandangan saya selaku peneliti kaitannya dengan pandangan Islam? Islam ini kan agama universal, agama rahmatan lil alamin yang menyentuh semua aspek kehidupan. Ketika seorang keluarga melakukan upacara 7 bulanan, ketika itu niatnya adalah berkumpul, bersilaturahim, saling mensupport, saling mendoakan, itu sah-sah saja, Bro. Bisa saja dilakukan. Tetapi ketika
upacara 7 bulanan itu sudah berkaitan dengan keluarnya roh-roh jahat atau keyakinan bahwa nanti anak lahir sempurna pada saat dilakukan upacara 7 bulanan, itu sudah bertentangan dengan syariat Islam, Prof. Sehingga bagi saya, selama itu kontennya adalah bersilaturahim, kemudian saling mendoakan, berkumpul untuk hal-hal positif, saya kira pandangan saya, Prof, insyaallah Islam saya kira ada satu ayat ini pendidikan prenatal, tetapi ada ayat yang dikemukakan di halaman 55 itu mengenai perkawinan itu. Ya. La tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Wala abdum mu'minum khairum min musyrikin. Itu. Walau a'jabakum. Jadi ada walau a'jabatkum, walau a'jabakum. Itu sekalipun menarik. Ini sudah dewasa, ini mau dinikahkan. Nah tadi ini pendidikan kita ini pendidikan prenatal. Lalu ini kan sudah dewasa kalau ayat ini kepada orang tua yang punya anak sudah dewasa, gimana itu? Tidak apa-apa ada di sini. Ya saya tanya apa posisinya ayat ini mendukung atau tidak? Dijawab saja mendukung atau tidak mendukung. Tapi kalau ini ya ragu. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Prof. Siri, ya semua Dewan Penguji, Pak Amal. Bu, ya mohon diri lagi. Iya. Jadi saya wabarakatuh. Ya. Sama-sama. Atas waktunya untuk berikan tanggapan, koreksi, dan masukan kepada Prof. Mopendus. Beri kesempatan kepada Bapak Dr. Amaluddin M. Hum. Waktu dan tempat, persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya penguji, Pak Prof. Mo, Pak Prof. Siri, kemudian para penguji yang lain, dan lebih khusus Prof. Mopendus kita, Pak Ishak. Yang hari ini sudah menyampaikannya ya dalam ujian hari ini sebagai langkah yang harus ditempuh untuk menuju kepada langkah berikutnya. Menyimak mulai dari awal sampai akhir, dan juga tadi ada beberapa masukan dari yang kita hormati Pak Prof. Ambo kaitannya dengan disertasi Pak Ishak. Saya kira sebelum saya lanjut, saya mendukung tadi kalau kajian ini diperluas lagi, ditambah uraian tentang suami ya, jadi tidak mandiri pada uraian tentang istri ya, jadi sebaiknya diperkaya literaturnya untuk memperkaya wawasan bahwa pendidikan peranatan itu bukan dominan pada ibu saja, justru ya terletak pada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, pada laki-laki ya. Jadi ini harus diperkuat ini. Jadi itu satu catatan Pak Ishak, memperkuat tadi masukan dari Pak Prof. Ambo. Saya mulai. Dua hal yang harus ditanyakan ya kepada saudara Ishak.
kaitannya dengan disertasi ini. Yang pertama, apa temuannya? Yang kedua, apa manfaat dari temuan itu? Jadi ini perlu dijawab dulu. Walaupun tadi kita sudah lihat output, tapi ingin dikonkretkan apa temuannya dan apa manfaat temuannya. Sebelum lebih jauh saya bertanya, silakan Pak Isyad. Ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak. Ada dua hal yang mendasar hasil temuan saya. Yang pertama bahwa fenomena kurangnya perhatian ya sebagian orang tua, khususnya ibu, terhadap pendidikan pranatal. Yang kedua, temuan yang kedua adalah penerapan pendidikan pranatal Islami itu sangat jauh Pak dari harapan. Itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu-ibu hamil itu tidak mengerti manfaat tentang sholat kaitannya dengan kehamilan. Itu dua hal urgen Pak terkait dengan temuan. Lalu kemudian ada manfaatnya, seperti yang kita ketahui bahwa zaman ini adalah orang menggunakan teknologi, sehingga saya munculkan sebuah sistem yang berbasis Android yang bisa termanfaatkan sebagai bahan edukasi. Karena apalagi di era pandemi COVID ini Pak, kita sudah tahu bahwa tatap muka dikurangi, sehingga dengan memanfaatkan teknologi itu akan bisa dengan menyusun bahan edukasi pendidikan prenatal Islam itu dengan harapan bisa menjadi manfaat kepada orang tua maupun remaja. Demikian Pak. Ya. Oke. Bagaimana pendalaman literatur Saudara Ishak kaitannya dengan pentingnya pendidikan prenatal atau bukti-bukti ilmiah ya menunjukkan bahwa pendidikan prenatal itu penting. Jadi tinjauan literatur dan bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa pendidikan prenatal itu penting. Ya tadi juga Pak Prof. Ambo sudah mengatakan bahwa ya didiklah itu sebelum ya 25 tahun sebelumnya. Apakah sudah ada bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa pendidikan prenatal itu penting? Karena kita juga bisa dalam kenyataan di masyarakat. Ada juga anak yang jadi, tapi sesungguhnya kalau kita lihat pola pendidikannya, orang tuanya itu tidak terlalu bagus. Ya, tidak terlalu bagus. Jadi bahkan ada yang orang tuanya luar biasa, tapi anaknya juga tidak menghasilkan yang kita harapkan seperti itu. Jadi bukti empiris seperti ini, ya itu kadang-kadang mengganggu pikiran kita. Sebab itu perlu academic statement ya. Jadi ada academic formulation dari Saudara Ishak untuk menyatakan bahwa pendidikan prenatal itu dalam kajian teoritisnya itu memang penting. Seberapa penting pendidikan prenatal itu menghasilkan anak yang diidam-idamkan itu dibanding dengan pendidikan postnatal. Apakah pendidikan postnatal itu sumbangsihnya untuk membentuk generasi yang militan, generasi yang kuat itu hanya 10% misalnya, dan prenatal itu justru 90%. Saya kira perlu ada sedikit statement akademik. Baik Pak, sesuai dengan pendalaman materi saya, banyak ada hasil penelitian dan banyak bukti bahwa pendidikan prenatal ini adalah sangat urgen, sangat penting. Banyak orang-orang yang dilahirkan, banyak generasi-generasi dilahirkan itu karena pendidikan orang tuanya, karakter orang tuanya, mereka adalah orang yang baik Pak. Sedikit memang betul juga ada orang yang memang ada anak yang dilahirkan, ada yang lahir tetapi tidak diharapkan. Padahal orang tuanya baik. Jadi tetapi lebih banyak orang generasi yang baik itu dilahirkan dengan dibentuk sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, kemudian hal yang kedua Pak, bahwa banyak pengalaman di sekitar kita bahwa ya anak-anak yang lahir cerdas, baik itu karena
ada kaitan dengan orang tuanya, Pak, yang memang taat ibadahnya, karakternya bagus. Nah, kemudian di dalam perjalanannya itu sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan, Pak. Dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga ketika kita menyatukan pertanyaan antara pendidikan pranatal dan postnatal, keduanya sangat penting, menjadi hal yang diperhatikan oleh para pendidik, oleh kita semua. Nah, seperti kita ketahui, postnatal juga adalah salah satu hal penting dalam melahirkan generasi emas. Karena postnatal 1000 hari kehidupan itu kita juga sebut sebagai pendidikan yang urgen. Sehingga saya kira ini kesempatan, pengalaman, kesempatan lahan dakwah kita, lahan kajian kita. Bagaimana menjaga keduanya, baik pendidikan pranatal maupun postnatal dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Kalau pola metode pendekatan pada pendidikan pranatal itu lebih banyak tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya banyak, ada ayat, ya, ada kajian yang sangat berhubungan bahwa ketika ibu dengan penuh ketenangan berzikir, beribadah, maka itu akan menghadirkan suasana kebahagiaan, kegembiraan, dan itu akan berdampak kepada kondisi janin. Banyak juga hal-hal yang kelihatan di lapangan bahwa ketika keluarga yang broken home, lalu kemudian tidak taat beribadah, lalu kemudian perokok misalnya, maka dia akan melahirkan janin dengan berat bayi lahir rendah atau cacat. Oleh karena itu, dalam amatan saya, Pak, dengan literatur yang ada, pendidikan prenatal ini urgen dan sudah banyak kajian yang menunjukkan bahwa ada korelasinya. Dan ketika disandingkan dengan pendidikan postnatal, juga penting, harus diperhatikan. Kalau tadi saya tanya kira-kira penting mana kira-kira kalau kita bicara very very important, ya kan? Mana kira-kira dalam aku perlu ada ya keberanian menyatakan bahwa saya melihat sumbangsi prenatal education dan postnatal education itu jauh lebih tinggi si A atau si B. Ini kan bisa jadi temuan nanti kan, bisa jadi statement nanti. Bagi saya dipilih. Saya kecenderungan tantangannya di postnatal, Pak. Karena postnatal kita sudah berhadapan dengan lingkungan. Biasanya di postnatal itu perhatian orang tua itu berkurang. Sehingga mana pentingnya ya pre dan postnatal dalam melahirkan generasi yang cerdas dan tentu Islami kan? Ya. Itu coba diuraikan nanti di sini. Kemudian berikutnya, data ini kan datanya kualitatif. Ada hasil pengamatan ya, atau observasi, ada hasil wawancara, ada juga dokumentasi. Analisis yang Bapak gunakan untuk membedah. Tadi saya dengar melakukan analisis ya data ya secara mendalam, kan? Bahkan kalau saya lihat di belakang di lampiran itu analisis isi, analisis konten. Coba dijelaskan itu bagaimana maksudnya Pak Ishak itu. Data ini diapakan setelah ada hasil itu diapakan. Lalu kita bisa mengatakan bahwa ini dan itu dan seterusnya. Silakan Pak Ishak. Jadi betul metodenya adalah in-depth interview, melakukan wawancara mendalam terhadap sasaran dalam hal ini ibu hamil. Nah, ketika analisis data sudah masuk, kemudian proses mencari dan menyusun secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, kemudian catatan lapangan dan mengorganisasikan data ke dalam kategori.
lalu kemudian dimasukkan pada tabel analisis konten. Pada analisis konten ini kami peneliti menulis seluruh percakapan hasil percakapan murni dari informan. Lalu kemudian peneliti melakukan reduksi berapa jumlah informan yang menjawab sebagaimana pedoman dari struktur dari jawaban-jawaban yang dibuat dalam pedoman secara terstruktur itu, lalu kemudian peneliti melakukan interpretasi. Nah, interpretasi di sini peneliti mengkaitkan dengan kajian teori, dengan bahan yang sudah kami tulis pada bab telah pustaka. Oke. Saya mohon nanti ditambahkan di sini Pak untuk memperkaya disertasi Pak Ishak. Itu dibuat bagan analisis data, alur analisis data kualitatif yang memperlihatkan bahwa memang data itu, data observasi, data wawancara atau data lain itu memang itu dikaji secara mendalam. Jadi misalnya kalau wawancara interview mendalam, kemudian posisinya pada pengamatan seperti apa, ya data ini saling melengkapi atau secara parsial. Jadi tolong dibuatkan nanti dalam alur analisis data ya. Jadi tolong dicatat ini. Dan itu bisa kita coba baca bukunya kalau Bapak sudah baca bukunya Habermas itu. Qualitative Analysis. Itu buku Habermas itu yang paling terkenal untuk alur analisis data kualitatif dalam beberapa pendekatan. Ya. Iya, tolong dibuatkan nanti alur analisis data kualitatif. Kemudian yang terakhir, bagaimana Pak Ishak mensosialisasikan atau mendiseminasikan disertasi ini? Hasilnya Pak Dokter? Iya. Bagaimana ya mendiseminasikan? Artinya sasaran penelitian itu kan sebenarnya selesai, tapi penelitian ini kan perlu ya bermanfaat bagi yang lain. Teknik diseminasi yang digunakan apa? Ya, pertama saya kira ada kelompok-kelompok khusus. Ada kelompok-kelompok khusus diantaranya adalah kelompok usia produktif, remaja, kelas ibu hamil. Saya kira ini adalah sasaran penting. Nah, bagaimana caranya menjual, memasarkan, mempromosikan hasil output penelitian ini, hasil disertasi ini, kami memperkuat koordinasi, baik dengan Kementerian Agama maupun dengan Departemen Kesehatan. Karena dalam pandangan kami ini adalah hal sangat urgen, sangat mendesak. Nah, setelah kelompok-kelompok khusus ini kita lakukan menjadi sasaran utama dan melakukan koordinasi pendekatan kepada sektor utamanya, lalu kemudian saya kira masa juga ini adalah hal penting. Dengan pendekatan ketokohan, dengan pendekatan kemasyarakatan, dengan pendekatan kelompok-kelompok muslimah. Jadi semua potensi-potensi atau yang menjadi sasaran itu adalah penting untuk kita jual ini punya output penelitian dengan harapan bahwa ke depan semakin masyarakat sadar mau dan mampu untuk mengimplementasikannya. Dan saya kira ini adalah tugas yang mulia dalam rangka mewujudkan generasi unggul tadi itu, Pak Dokter. Oke, paling terakhir ini. Saya ingin memberi sedikit masukan untuk judul. Karena selalu saya katakan, termasuk yang saya bimbing, 2 pertanyaan yang tidak boleh tidak dijawab oleh seorang peneliti. Apa temuannya? Kemudian yang kedua, apa kegunaannya? Itu wajib itu ya, wajib. Judul ini pendidikan pranatal dalam perspektif Islam. Saya menyarankan untuk ditambah sedikit di depan, pola pendidikan pranatal. Ya, dalam perspektif Islam. Tambah sedikit di situ. Sebenarnya seandainya kalau saya pembimbingnya Pak Ishak, saya malah ya menyuruh untuk membawa ke research development, pengembangan. Jadi model pendidikan ya pranatal. Tapi ini saya kira sudah lewat ya. Mungkin cukup dengan pola
ya pola pendidikan pranatal. Cuma yang mengganggu judul Bapak ini ada kata dan. Sepertinya antara variabel pertama kalau dalam penelitian kuantitatif dan kedua kearifan lokal masyarakat Bugis ini terpisah. Mengganggu penggunaan kata dan, ya, pola pendidikan natal, ya, atau pendidikan pranatal dalam perspektif Islam dan kearifan lokal. Sepertinya ya berjauhan ini barang. Ya, harusnya disatukan, ya, karena Bapak melihat bagaimana pendidikan pranatal itu sebenarnya dalam perspektif kearifan lokal Bugis. Ada yang bertentangan, ada yang sesuai, ada yang tidak bagus diterapkan, dan seterusnya. Jadi kalau saya itu dikaitkan, jangan pakai kata dan di situ, ya, supaya judul ini menyatu. Misalnya pola pendidikan pranatal dalam perspektif Islam, ya, kaitannya atau bagaimana bahasa yang digunakan, ya, dalam kearifan lokal masyarakat Bugis. Jadi jangan dan, karena kalau dan itu nanti terpisah pembahasannya. Dan apa hubungannya? Itu susah lagi dicari hubungan-hubungan itu tadi. Itu saya kira catatan-catatan saya untuk Saudara Promovendus. Saya harapkan ini bisa terbit di Q2. Ya, saya punya bimbingan itu saya arahkan semua terbit di Q2. Saya tidak izinkan untuk seminar kalau dia tidak terbit dulu. Itu standar saya, ya. Saya bukan bimbingannya Pak Is. Tapi ini menjaga kualitas kita. Ya, tolong bimbing kan untuk terbit di Scopus atau di Web of Science. Ya, saya tanya dulu, sudah ada cikal bakal terbitnya Bapak punya artikel? Ya, sudah ada Pak Dokter. Sudah terbit. Masih proses, baru satu penulis utama. Ya? Oke. Ya, masih Mudah-mudahan proses. Insya Q2 Allah. atau di Q1 ya. Ya. Ya, saya kira itu. Makasih banyak para penguji, Pak Prof. Ambo, Pak Prof. Siri. Karena juga waktu sholat sudah dekat ini, Pak Halik, Pak Jurumai tadi, ya, dan seterusnya, ya. Saya ya mungkin tetap di sini sambil menunggu waktu sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak, catatannya nanti menyusul, ya. Untuk koreksi nanti di lembar perbaikan, ya. Iya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Samaludin M.Hum. Dan selanjutnya kami persilakan pada Bapak Dr. Abdul Hakim Jurumiyah, LCMA. Falyatafaddal mashkura. Silakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Promotor serta Dewan Penguji. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Saya karena ini sudah mendekati juga waktu salat. Pertama, saya dulu mengenai masalah judul tadi sudah disinggung oleh Bapak Dr. Amal tentang pendidikan pranatal dalam perspektif Islam dan kearifan lokal masyarakat. Tadi saya mencoba untuk menerjemahkan dalam bahasa Arab. Kan tadi ada dengan manhajut tarbiyat wa qabla al-wiladati fi dhul islam wal adatil mahalliyah mujtama al-Bugis. Saya coba terima. Nah, sebenarnya kalau mengatakan berarti sebenarnya Pak Isa ini sebenarnya ingin membandingkan antara pendidikan pranatal dalam pandangan perspektif Islam dan kearifan lokal. Namun kemudian kalau ternyata setelah kita membuka disertasi kecenderungan Bapak Ishak ini membahas tentang pendidikan pranatal dalam perspektif Islam itu yang paling banyak dibahas. Sementara tentang kearifan lokal itu sangat sedikit. Semestinya kalau pakai kata-kata wow, istilahnya mukarana, harus ada memperbandingkan. Kalau dalam bahasa itu mukarana antara
perspektif Islam dengan adat al-mahalliyah kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini semestinya. Makanya memang sebenarnya kalau katakan Pak Dr. Amal itu dengan kaitannya itu dengan kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat Bugis, ya, supaya ada kebersinambungan antara judul yang kecuali tadi kalau mau pakai kata-kata maka harus ada keseimbangan dalam kelasan. Jangan sampai keripan perspektif Islam hampir memenuhi semua disertasi, kemudian bahasan tentang kearifan lokal itu sangat sedikit. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya, dan sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Pak Dr. Amal tentang apa temuannya dan apa manfaatnya. Barangkali salah satu tadi di antara temuannya yang ditampilkan mungkin dan sudah banyak yang pergunakan Pak saya. Aplikasi Android. Iya Pak Dokter. Ini barangkali nanti juga ditampilkan. Dengan sebenarnya kita bisa diberikan linknya untuk kemudian bisa mendownload dan melihat bagaimana mengoperasionalkannya dan untuk itu. Nah, secara umum kalau tadi menerangkan tentang perspektif Islam memang dari sisi salat dan lain sebagainya tentu ada pengaruh ya. Ada pengaruh yang akan ditimbulkan kepada dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kata-kata pendengaran ketika menciptakan kita ini awal mula sekali dibandingkan penglihatan, karena memang sejak dari awal dalam kandungan orang sudah bisa mendengar. Makanya Allah mengatakan seperti umpamanya dikatakan dalam surah As-Sajdah, Allah mengatakan summa sawwahu, ya, dikatakan di situ dan nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lahu sam'a wal absara wal afida. Hampir semua berkaitan tentang yang disebutkan dulu adalah pendengaran. Ya, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu samian basira. Yang pertama ditentukan adalah yang kemudian hasil teori seperti disebutkan dalam hasil penemuan ya, bahwa telinga adalah organ pertama jadi yang terhubung dengan perkembangan sistem syaraf otak, jadi mulai mendengar pada trimester kedua. Itu memang benar berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hasil kemudian yang